Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersyukur bahwa kita telah memasuki hari Minggu pertama di bulan terakhir tahun 2025, bulan Desember. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kita ada semua karena anugerahnya. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kita segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai, saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Haleluya. Saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri, lalu kita siapkan pujian, katakan layak dipuji disembah. Alam semesta mengukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari kami bersama-sama pada hari ini di hadapan Dia Tuhan, kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, kami melihat kehadiran-Mu. Terima kasih
hadirat-Mu Yesus. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi pemuja dan penyembah-penyembah yang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hari ini adalah hari yang khusus, hari yang istimewa bagi kami dalam sepanjang minggu ini, di mana kami dapat berkesempatan untuk bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tinggikan diri-Mu, muliakan diri-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Kami berdoa buat hamba-hamba yang melayani di antara ini. Kami mohon urapan Tuhan atas setiap kami. Apapun bagian pelayanan yang kami laksanakan pada hari ini, biarlah kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Juga seluruh jemaat yang hadir, membawa hati, membawa hidup, membawa semua hal yang kami ingin korbankan dan persembahkan kepada-Mu pada hari ini. Karena itu terimalah kami Tuhan. Biarlah melalui pertemuan dan ibadah kami hari ini, Tuhan dimuliakan dan setiap kami diberkati. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami buka hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya menyapa Shalom. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2025, dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran kita, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Saya mau ada jemaat Tuhan, mari kita bersukacita karena kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian, Aku Jalan Kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang
kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh tidak akan goyah ketika akan menghadapi turbulensi dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau menyertai kami dan janji-Mu adalah ya dan amin. Layak untuk kami pegang, kami kokoh berdiri di atasnya. Dan itulah sebabnya kalau kami ada di bulan terakhir tahun 2025 ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami menyaksikan, kami mendengar ada banyak orang rebah oleh karena penyebab apapun dalam pengalaman hidup ini. Tetapi hari ini kami tetap berdiri semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang agung dalam hidup kami. Karena itu mampukan kami untuk sungguh menyadarinya. Dan hari ini kami dapat mengekspresi kesadaran kami dengan lagu-lagu yang kami nyatakan kepadamu sebagai ucapan syukur kami, sebagai pujian kami, penyembahan kami, terima kasih kami, pernyataan kami akan kebaikan-Mu. Terimalah semuanya ini ya Tuhan, menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan biarlah ini akan semakin memperkokoh kami dalam menjalani perjalanan hidup hari esok, bulan esok, tahun yang akan kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satu kata yang indah dan tidak ada kalimat yang dapat sempurna untuk menguraikan akan kebaikan-Mu selain daripada ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kami. Dan ketika firman-Mu dinyatakan, Tuhan tolong kami supaya kami dapat membuka hati kami, mengizinkan firman-Mu itu masuk, dan kami menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk dapat ditanami dengan firman-Mu. Dan firman-Mu itu dapat berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang menjadi warna dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menampilkan kebenaran itu bagi dunia ini. Pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah melaluinya hari ini kebenaran-Mu dapat dinyatakan. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun, bersama-sama kami sepakat, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya Roh Kudus semata-mata menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami pulang dengan sukacita. Terima kasih, inilah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Bicara kepada kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari, minggu, bulan, dan tahun. Kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Kasih setia Tuhan sungguh menjadi pengalaman kita. Baik, kita dalam suasana menyambut masa raya Natal. Mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mika 5 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama karena ayat ini hanya satu ayat. Mari kita baca bersama-sama, ada di screen di depan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Kita akan merenungkan atau belajar firman Tuhan ini bahwa satu tema, yaitu yang terkecil yang memberi harapan. Yang terkecil yang memberi harapan. Ini adalah sebuah kontradiksi. Bukankah yang terkecil itu biasanya dipandang sebelah mata, biasanya diabaikan, biasanya tidak diperhitungkan? Itulah perspektif atau budaya manusia.
biasanya juga dibully ya. Saya waktu masih kecil, saya sering dibully karena bapak saya itu pendek. Nah, sekarang kalau berdiri mungkin ya batas kepala bapak saya segini ya. Ada teman-teman saya senggol saya, dibilang, kamu ini nanti seperti bapakmu, kecil ya. Malah kadang-kadang ya ditendang-tendang juga ya. Ya cuma ya saya kadang-kadang itu juga menjadi sebuah indoktrin, apa ya atau tidak. Tapi kalau ketika melihat fakta ya mungkin saya tingginya ya seperti papa saya ya. Nah itu kadang-kadang membuat nyali ciut ya. Dan itu juga berdampak pada kondisi psikologi atau kejiwaan kita ya. Ya saya kecil, ya saya tidak bisa apa-apa ya. Tidak ada sesuatu pun yang diharapkan bila dibandingkan dengan yang besar. Nah itu mungkin ukuran fisik ya. Kecil kita bisa pahami dalam banyak arti. Ya saya bukanlah siapa-siapa. Saya tidak punya pendidikan. Saya orang sederhana. Saya bukan orang kaya. Apa yang bisa diharapkan dari saya? Saya bukanlah orang terpelajar. Saya bukanlah pejabat. Lingkungan pergaulan saya ya hanyalah orang biasa-biasa. Kita meremehkan, kita merendahkan, kita mengabaikan, kita tidak memperhitungkan apa yang dianggap kecil di mata manusia. Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, itulah kondisi Bethlehem. Tetapi dalam suasana yang seperti ini, firman Tuhan melalui Nabi Mika berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu dan Saudara, kota Bethlehem dianggap sebagai kota yang terkecil. Ya, kota Bethlehem itu juga disebut sebagai rumah roti. Dan ia berada di salah satu wilayah Yehuda di zaman dimana pada waktu Yesus lahir itu, ya ada penulis atau ada tokoh-tokoh yang menyebut wilayah Palestina itu ada 3 wilayah, dan ada yang menyebutnya sebagai provinsi ya, yaitu Galilea, Samaria, Yudea dan Galilea. Jadi ada 3 provinsi. Dan kota Bethlehem itu berada di wilayah Yehuda ya. Selain itu juga ada beberapa kota-kota sebenarnya di wilayah Yehuda itu. Yang paling besar kotanya adalah Yerusalem, kota tua ya. Jadi selain itu ada kota Hebron, Lakis, Beersheba, Siglal, Adulam, Tekoa, dan En-Gedi. Itu ada di wilayah Yehuda. Mungkin kalau kita menyamakannya levelnya seperti provinsi, ya katakan seperti Jawa Barat ya. Nah Jawa Barat itu kota yang paling besar apa? Bandung ya. Ada Cirebon, ada Kuningan, ada ya macam-macam, termasuk juga Bekasi ya. Garut itu terkenal dengan apa? Dodol Garut ya. Ya mungkin itu kota-kota kabupaten. Kalau Bekasi kan ya sudah masuk kota madya ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, itulah posisi daripada kota Bethlehem ini ya. Kita pernah mengenal kota Bethlehem juga ya, mengalami kondisi di zaman ada yang namanya Elimelek bersama dengan istrinya Naomi, mengalami itu. Anehnya ialah bahwa Bethlehem ini disebut kota roti atau rumah roti, tetapi juga pernah mengalami kelaparan, sehingga Elimelek itu membawa istri dan anak-anaknya Mahlon dan Kilion itu ke daerah Moab, yang sekarang ini mungkin itu Yordania ya. Tetapi setelah mereka berangkat ke sana, Elimelek meninggal, kemudian Mahlon, Kilion meninggal, sehingga pada akhirnya Naomi itu kembali dan membawa menantunya yang bernama Ruth. Itu sangat terkenal ya.
Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, Bethlehem adalah kota kecil, tetapi justru dari kota kecil inilah Allah mengangkat seorang yang pada akhirnya membuat kota ini sangat terkenal. Ya, pelosok dunia mana yang tidak mengenal kota Bethlehem? Pasti setiap Natal itu kata Bethlehem itu akan terungkap melalui mimbar-mimbar, melalui khotbah. Ya, baik itu di kota-kota besar sampai di daerah-daerah pedalaman, Lembah Baliem di Papua, Enaro Tali, ya, di pelosok-pelosok Kalimantan, Afrika dan lain-lain sebagainya, pasti mendengar nama Bethlehem. Mengapa kota Bethlehem terkenal? Saya percaya bahwa sampai hari ini pun juga pasti Bethlehem itu lebih terkenal dari Bekasi. Ya. Iya. Walaupun tadi Garut itu terkenal dengan dodolnya, tapi kemungkinan besar di Amerika ya jarang orang mendengar Garut ya. Ya. Malah konon kabarnya turis itu ketika kita ngomong-ngomong dengan mereka di luar negeri itu, mereka lebih mengenal Bali daripada Jakarta atau bahkan Indonesia. Mengapa ya? Karena Bali itu kan daerah pariwisata ya. Dia terkenal karena pariwisata. Nah, Bethlehem terkenal karena apa? Karena Yesus lahir di sana. Ya. Ya, walaupun memang hari ini Bethlehem itu tidak termasuk wilayah kerajaan Israel ya. Dia masuk di wilayah Palestina. Dan masyarakat yang ada di sana itu sekarang ini untuk orang Kristennya itu kebanyakan orang Arab. Ada dua tempat ibadah yang tidak terlalu jauh, mungkin kurang lebih Masjid Istiqlal dengan katedral ya. Jadi ada gereja di mana Yesus dilahirkan, kemudian di depannya itu ada masjid. Jadi yang menghuni daerah itu Bethlehem itu sekarang ini kebanyakan orang Arab Kristen dan Arab Islam. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, mengapa sampai kota Bethlehem itu terkenal? Ya, atau mengapa sampai kota Bethlehem itu menjadi tempat kelahiran Yesus? Karena janji nubuatan. Kita tahu di dalam pembacaan kita tadi, Nabi Mika berkata, ya, Allah berbicara melalui Nabi Mika bahwa tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Pertanyaannya ialah mengapa raja orang Yahudi itu tidak lahir di Yerusalem? Bukankah Yerusalem adalah merupakan tempat yang strategis, kota yang boleh dianggap pada waktu itu kota metropolitan. Di sana menjadi pusat pemerintahan, ya, pusat pemerintahan. Juga di sana menjadi pusat keagamaan, di mana bait Allah ada di Yerusalem. Tapi memang waktu itu bait Allah itu ya di zaman Yesus masih ada. Nanti 70 tahun kemudian setelah Kaisar Titus dari Romawi menyerang Yerusalem, baru Yerusalem itu dihancurkan dengan tanah. Lalu kemudian sampai dengan hari ini bait Allah itu tidak dibangun. Malah di atasnya itu ada Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid Al-Aqsa. Itu sebuah peristiwa sejarah. Ya. Kurang lebih tahun 600-an sekian, Khalifah Umar memasuki daerah itu lalu kemudian menaklukkan sehingga ada perjanjian ya. Lalu kemudian dibangunlah masjid itu tepat di mana bait Allah Salomo dibangun itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa kelahiran Kristus yang menjadikan Bethlehem itu terkenal dan menjadi sumber pengharapan seluruh dunia adalah keputusan Allah semata-mata. Bethlehem walaupun kota kecil tidak dianggap dan tidak diperhitungkan di mata manusia, tetapi telah menjadi sumber pengharapan bagi dunia berdosa dan dunia yang gelap. Itulah sebabnya kedaulatan Allah lah
atas segala sesuatu di bumi ini, dan tidak ditentukan oleh hebat manusia, ya, besar atau kecil, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, tua atau muda, dan lain-lain sebagainya. Semuanya bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Namun kita sebagai umatnya harus hidup dalam perkenaannya. Mengapa? Sekali lagi, Bethlehem itu menjadi tempat kelahiran Yesus. Karena sekali lagi, Alkitab telah menubuatkan bahwa di sanalah akan lahir juru selamat. Selidiki latar belakangnya apa? Rupanya Bethlehem itu menjadi tempat di mana Yesus lahir karena janji Allah kepada nenek moyangnya, yaitu Daud. Ya, kota Bethlehem dikenal juga dengan sebutan kota Daud. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ya sebenarnya tidak terlalu jauh antara Yerusalem dengan Bethlehem itu, hanya sekitar 9 km lebih atau hampir 10 km. Ya, dapat dijangkau dengan 25 menit atau 30 menit kendaraan. Jika dibanding dengan kota Nazaret. Nazaret itu terletak di wilayah Galilea. Jadi kalau jaraknya dengan Bethlehem itu mungkin kurang lebih 147 sampai 150 km. Jadi pada waktu Maria dengan Yusuf berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, itu diperkirakan kalau perjalanan kaki ya mungkin sekitar 1 mingguan, ya. Karena waktu itu Maria kan dalam keadaan hamil, ya. Jadi kalau kita lihat di gambar-gambar itu, Yusuf jalan kaki, Maria naik keledai. Memang tidak dicatat secara detail apakah memang Maria jalan kaki atau naik keledai, ya. Tetapi ya itu digambarkan sehingga terkonsep dalam pemikiran kita, ya, karena Maria hamil kemungkinan naik keledai, ya. Nah, lumayan cukup jauh. Tetapi mereka dipaksa untuk ke sana karena pada waktu itu adalah sensus penduduk pertama yang terjadi di dunia, supaya setiap orang kembali ke kotanya. Nah, biasanya kalau pemilu juga, kalau mereka yang taat dengan pemerintah, ya mereka kembali, ya. Tapi ada juga yang cuek, ya, tidak usah milih lah, ya, mending ke puncak atau mending ke Bali, ya, ya. Tetapi Yusuf dan Maria ini memang pada dasarnya adalah orang yang taat kepada Tuhan, tetapi juga taat kepada negara. Jadi mereka itulah adalah warga negara yang baik. Amin, Bapak Ibu. Ya, ya memang kalau orang taat kepada Tuhan, baik kepada Tuhan, pasti baik juga karena bersumber dari hati yang sama. Bukan baik kepada Tuhan lalu tidak baik kepada sesama. Yang namanya orang baik ya tetap baik. Demikianlah adanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa dalam generasi atau silsilah sebagai manusia, Yesus Kristus disebut sebagai anak Daud. Nah, ini sangat penting bagi setiap kita untuk memahami bahwa sekalipun Allah bisa melakukan hal-hal yang ajaib, Allah mengangkat derajat manusia, Allah melaksanakan apa yang menjadi amanat dan tujuannya di dalam hidupnya, tetapi Allah sekali lagi ibarat tidak seperti yang orang istilah beli kucing dalam karung. Maknanya apa itu? Tidak pasti. Ya, istilahnya ya bukan dalam ketidakpastian, bukan ketidakjelasan. Allah jelas memutuskan bahwa kota Bethlehem akan menjadi tempat kelahiran Yesus. Karena ada riwayat, ada latar belakang. Mengapa? Yaitu karena ada seorang tokoh yang memang berkenan hidup di mata Allah walaupun tidak sesempurna mungkin, yaitu Daud. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau melihat sebuah generasi, satu sosok, satu orang, satu keluarga yang hari ini hidup setia dan kehidupannya dianggap oleh orang lain itu menjadi contoh dan teladan, memberikan harapan, berguna dan bermanfaat, itu tidak serta-merta
Tidak secara tiba-tiba, tetapi ada sebuah warisan nilai yang orang itu dapat sehingga Allah berkenan atas kehidupannya dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Karena itu Mazmur 112 ayat 1 dan 2 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perhatikan kalimat ini, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Bethlehem tidak serta-merta dipilih oleh Allah sebagai tempat kelahiran Yesus, yang membuat Bethlehem itu terkenal di seluruh pelosok dunia. Ya, di kota-kota seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan di pelosok-pelosok. Mengapa Bethlehem terkenal? Karena kelahiran Yesus. Dan mengapa Yesus lahir di sana? Karena ada seorang sosok yang namanya Daud. Karena itu ini menjadi perhatian kita bersama, bahwa ketika kita hidup takut dengan Allah, kita hidup benar dengan Allah, dampak atau berkat daripada kehidupan yang berkenan kepada Allah itu tidak hanya menjadi milik kita, tetapi juga akan menjadi generasi yang akan kita lahirkan dalam hidup ini, anak-anak dan cucu-cucu kita. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia, yaitu mereka yang suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Demikian pun juga saya rasa sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan itu juga akan berdampak pada anak cucunya. Bapak Ibu percaya? Ya, seorang dosen hukum yang sangat terkenal orang Ambon itu yang namanya dia sudah meninggal sekarang ini. Dia katakan ikan itu busuk tidak mulai dari ekornya. Ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Nah, itu pernyataan Profesor Dr. J.E. Saetapi. Ya. Nah, artinya ialah bahwa apa yang dihasilkan mulai dari hulu akan dirasakan di hilir. Kalau kita melihat air hujan di sungai itu, ketika di hulu mulai keruh, dan kekeruhan itu akan mengalir sampai ke hilir. Ya, walaupun dalam proses sebagai manusia memang tidak otomatis ya. Bukankah kita sebagai orang tua menghendaki supaya anak-anak kita berhasil, anak cucu kita berhasil, tidak hanya dalam hal-hal pendidikan, materi, tetapi juga hal-hal rohani. Saya kadang-kadang bicara dengan anak-anak kita yang mulai ingatkan mereka hari ini. Saya katakan, kalian adalah generasi pelanjut. Ya, Om berharap bahwa nanti kamu akan jadikan mengganti papa atau mamamu jadi pengurus dalam gereja ini. Amin. Pak Radiman mau supaya anak-anaknya menjadi pengurus dan pelayan yang setia di gereja ini? Ya, itu kan harapan kita ya. Pak Eko bagaimana? Rindu anak-anak jadi pelayan, mereka berhasil di pekerjaan mereka masing-masing. Saya rasa bahwa itu harapan kita sebagai orang tua. Takut Tuhan, setia dengan pelayanan, pekerjaan mereka, profesi mereka berhasil. Ya. Jadi kadang-kadang ketika saya bicara dengan saya rasa tidak hanya anggota jemaat ya, dengan banyak orang, saya bilang di dalam kehidupan seseorang itu ada, ibarat kita ini berada pada tiga tungku, tiga batu ya. Nah, ini istilah orang kampung sebenarnya. Dulu itu kalau orang masak dengan kayu bakar, biasanya ambil 3 batu ya, 1, 2, 3, lalu kita taruh panci, dan panci itu ditopang oleh 3 batu itu yang namanya tungku ya. Yang saya maksud ialah bahwa yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah gereja. Ya, terserah mana, kalau saya tidak bermaksud untuk
yang satu lebih penting daripada yang lain, atau yang lain tidak lebih penting daripada yang satu. Tetapi ketiga-tiganya ini sama rata, yaitu keluarga, pekerjaan, gereja. Kalau salah satunya kita abaikan, maka tuh panji itu akan miring, bukan? Benar ya? Misalnya katakan saja orang setia ke gereja, tapi tidak punya pekerjaan, masalah kan? Bapak Ibu sepakat? Masalah. Kalau istilahnya punya pekerjaan bagus, ya, tapi mengabaikan keluarga, masalah nggak? Ya masalah juga. Tapi kalau ketiga-tiganya mantap, gereja pelayanan mantap, kehidupan rumah tangga saling mengasihi dan bertanggung jawab di dalamnya mantap, pekerjaan juga mantap, kan luar biasa ya. Bapak Ibu sepakat? Iya. Karena itu ini 3 pilar dalam hidup ini. Sukses dalam karir pekerjaan tapi mengabaikan gereja, mengabaikan keluarga akan masalah. Itulah sebabnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Mari tanamkan kebenaran kepada anak-anak kita, supaya mereka hidup takut Tuhan, mengasihi keluarga, bertanggung jawab untuk istri, anak, orang tua, juga pekerjaan mereka berhasil. Ini doa kita semua. Dan sekali lagi, bahwa apa yang mereka, kondisi kehidupan apa yang mereka alami di hari esok di kemudian, tidak terlepas dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita doakan, kita nasihati mereka, kita berikan contoh nilai-nilai yang baik, dan percaya Tuhan akan memakai mereka sehingga mereka menjadi harapan bagi keluarga, bagi gereja, bahkan bagi masyarakat umum. Amin Bapak Ibu. Ya, saya latar belakang keluarga yang sangat sederhana. Petani, orang tua adalah petani yang tradisional. Tetapi karena memang orang tua sejak percaya Yesus mewariskan nilai-nilai kekristenan yang saya anggap memang agak ekstrim, ya. Misalnya satu contoh, kenapa saya katakan ekstrim? Sejak hari ketika kita masih kecil, kita sudah diindoktrin untuk tidak boleh abai dan tidak boleh lalai dalam ibadah hari Minggu. Jadi ketika katakan saya masih SD itu hobinya itu main layangan. Dan biasanya teman-teman yang adu layangan itu ramenya itu hari Minggu. Saya main layang bukan ngadu layangan, hobi saya itu adalah ngejar layang-layang putus. Ya. Jadi itu kadang-kadang karena mikir besok layangan banyak, semangat saya sehingga kadang-kadang mengabaikan ibadah hari Minggu pagi. Ketika ayah saya tidak melihat saya di ibadah Minggu pagi, siangnya jam 12 atau jam 1, dia mulai tanya, "Kamu kemana?" Nah, teman-teman atau ya anggota keluarga yang lain bilang, "Ini pasti ngejar layangan," ya. Itu saya disikat habis, ya. Ya, disikat habis. Kemudian hal lain juga yang saya akan anggap ekstrim. Pada umumnya mungkin orang tua ketika lihat anaknya masih merokok waktu masih kecil, dilarang ya. Atau ketika ketahuan di sekolah didatangi lalu guru-guru yang melarang untuk merokok itu ya. Kita tidak seperti itu dulu. Kalau ketahuan merokok lalu kemudian kita dihajar di sekolah, di rumah pasti dihajar lagi, ya. Bukan dibela ya. Nah, gitu. Orang belajar, ya saya masih ingat bahwa teman-teman saya semangat waktu itu belajar karate dan silat, ya. Saya tidak boleh, ya. Itu yang saya anggap agak ekstrim ya. Jadi tidak boleh merokok, tidak boleh abai dan tidak boleh lalai. Jadi nilai-nilai seperti itu ya memang sudah tertanam ya. Antara memang takut Tuhan dan takut orang tua juga. Ya. Karena kalau tidak ya pasti babak belur. Ya.
dihajar. Tapi nanti ya setelah besar, walaupun ya orang tua cukup keras, saya rasa bahwa itu yang melindungi saya dari pergaulan bebas. Ya, teman-teman yang lain belum tamat SMA, ada yang sudah menikah. Ya, saya masih mengingat bahwa pada waktu kami sekolah, dari kampung itu yang sekolah sekitar hampir 30-an, yang tamat SD hanya 3 orang. Ya. Yang kuliah hanya saya. Nah, itu pun juga tidak disupport dengan dana, ya. Itu karena hanya modal nekat saja, ya. Dan puji Tuhan bahwa nilai-nilai seperti itu tetap tertanam. Nah, itulah sebabnya ya, ketika saya punya anak juga ya, saya cukup keras dengan mereka ya. Dulu-dulu ketika mereka masih kecil harus pergi ke gereja. Cuma kadang setelah mereka dewasa ya kita tidak bisa sekeras itu. Kita hanya mengingatkan mereka bahwa nilai-nilai kehidupan rohani itu harus mereka miliki. Kerinduan kita ialah supaya nilai itu tetap mereka wariskan. Dan apa yang menjadi pernyataan firman Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Artinya ialah bahwa kehidupan anak-anak kita tidak hanya terfokus kepada diri mereka sendiri, keluarga saja, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Di gereja, di tempat pekerjaan, di masyarakat, di mana saja. Sehingga orang mengenal kehidupan mereka, dan melalui mereka orang tua juga akan dikenal bahwa itu anaknya siapa itu. Pasti itu anaknya Pak Radiman, itu anaknya Pak Eko, itu anaknya Pak Melki, itu anaknya Pak Geri. Luar biasa. Bangga enggak? Halo Bapak Ibu? Ya, saya rasa saya bangga. Dan nama kita akan disebut sekalipun mungkin kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itu cucu siapa? Cucunya Ibu Liliana. Bagus amat ya. Amin, Bapak Ibu. Mereka ini Allah janji Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa mari hidup kita kiranya sama seperti Bethlehem tadi, menjadi tempat pengharapan bagi dunia ini. Ya, mungkin generasi kita tidak menjadi harapan bagi dunia ini, tetapi 1, 2, 3 orang menjadi berkat melalui mereka. Itu tidak terlepas daripada apa yang kita kerjakan hari ini dengan kehidupan rohani mereka. Doakan mereka, nasihati mereka, duduk berdoa dengan bersama-sama, berikan nilai-nilai keteladanan dalam hidup mereka, dan pasti Tuhan akan memberkati mereka. Orang yang takut akan Tuhan akan diberkati anak cucunya. Bapak dan saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita merasa hari ini kita bukanlah siapa-siapa, kita hanya bisa melakukan apa yang kita lakukan. Di jemaat di mana kami berada, jemaat itu sudah puluhan tahun, sejak percaya kepada Tuhan tahun 38 ya, 1938. Saya pernah berkata bahwa saya orang Kema Injil atau orang yang percaya kepada Kristus generasi keempat, ya, generasi keempat. Dan kadang-kadang dalam jemaat kami itu dulu ada berapa kosong, tidak ada gembala, dan biasanya hanya tua-tua atau orang tua dalam jemaat yang melayani dalam gereja itu. Termasuk ketika jemaat sakit, mereka tidak datang kepada pendeta karena pendeta tidak ada pada waktu itu. Mereka datang kepada majelis, ya, istilah dulu majelis. Kalau sekarang kita ini BPJ ya, Badan Pengurus Jemaat. Dan biasanya BPJ itu yang melayani mereka, mendoakan mereka. Bahkan ya kami anak-anak dan jemaat itu datang kepada papa saya, orang tua saya untuk didoakan. Kalau biasanya panen, mereka biasanya membawa yang disebut dengan hasil hulu. Hasil hulu itu adalah hasil pertama dari entah itu kebun, entah itu ternak dan lain-lain sebagainya. Kalau ada pisang yang ditebang, itu bagian yang paling atas itu dipersembahkan kepada Tuhan dan biasanya dibawa kepada gembala. Ada sawah yang dipanen, biasanya yang dicari yang paling gemuk, kemudian diikat
dibawa ke gereja. Dulu-dulu saya masih ingat ketika hulu hasil itu dibawa ke gereja pada waktu musim panen. Itu di depan itu ada orang mempersembahkan, ada jagung, ada ayam, ya. Tapi waktu saya tidak melihat kambing karena jemaat tidak ada yang pelihara kambing, ya. Tetapi apa yang menjadi hasil usaha mereka bawa sebagai hulu hasil. Ya, Pak Semi mungkin sudah tidak dapat itu lagi karena Pak Semi sudah ada di Ambon, ya. Tapi pada masyarakat tradisional, jemaat mula-mula itu yang terjadi, dan itulah sebabnya, ya, tidak mengherankan ialah bahwa nilai-nilai rohani itu tetap tertanam. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, artinya yang saya katakan kepada kita ialah bahwa janji Tuhan tidak akan pernah tidak tertepati, pasti akan digenapi. Sebagaimana Allah menggenapi janjinya kepada Bethlehem, seperti yang dikatakan dalam Nabi Mika tadi. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini menjelaskan tentang lahirnya Kristus, Sang yang kekal itu, ya, yang memiliki pemerintahan rohani. Ia terkenal di surga dan di bumi. Karena itu di dalam amanat agungnya, dalam Matius pasal 28, ya, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kekuasaan di surga dan di bumi. Dan pemilik kekuasaan di surga dan di bumi itu muncul, lahir di kota Bethlehem. Mengapa? Karena kakeknya Daud adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Orang yang hidup benar dan takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa. Tetapi tidak berarti bahwa ini secara otomatis, ya. Mulai jadi orang tua akan merintis jalan masa depan bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya. Karena itu jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Mungkin kita berkata bahwa percuma saya melakukan kebaikan, percuma saya melakukan kebenaran. Tuh, keadaan saya seperti ini. Ingat, anak cucu kita pasti akan menikmati hasil baik dari perbuatan baik kita yang baik dan benar pada hari ini. Dan itulah yang terjadi di Bethlehem. Sikap kita Allah, berilah tempat, ya, berilah tempat yang lapang di hati kita agar Kristus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Kristus lahir dalam hati kita, itulah yang akan mengubah kita untuk menjadi hidup benar dan baik. Maka Ia akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang bersukacita, memberi harapan tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah pesan Natal kali ini melalui peristiwa Bethlehem. Jadi pesan Natal bagi kita ialah bahwa siapapun kita, mungkin kita kecil secara fisik tubuh kita, atau mungkin kita keluarga sederhana, kita bukanlah orang kaya, kita bukanlah orang yang punya pengaruh. Tetapi pesannya ialah bahwa siapapun kita, ketika Tuhan telah menjanjikan itu kepada orang tua kita, bahkan kepada kita, Ia akan menggenapi itu. Hal yang kecil telah menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Karena itu, jangan pernah abaikan yang kecil, jangan pernah abaikan yang sederhana. Tuhan bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang berarti di matanya. Anak kecil yang hanya membawa 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Ketika Daud menghadapi Goliat, kakak-kakak Daud, tentara Daud, Saul bilang apa? Ya, daripada lu mati di medan pertempuran, mending pulang. Ya, itu kakak Daud berkata. Tetapi Daud tidak ada demikian. Dia menghadapi Goliat yang ditakuti oleh prajurit Saul dan prajurit Israel. Dia maju dan berperang. Ternyata yang besar menang atau yang besar yang kalah? Yang besar kalah, dikalahkan oleh yang kecil, Daud. Itulah sebabnya
Jangan pernah menganggap sesuatu yang kecil. Kalau hanya itu saja yang kita bisa lakukan, kembangkan itu, persembahkan itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuat itu berarti di matanya dan menjadi pengharapan bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Dari talenta apapun yang ada pada kita, jika hanya itu, ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Inilah pesan Natal di minggu pertama pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Hari saya undang musik ke depan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, katakan Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami bahwa sekecil, setidak berarti apapun kami sederhana, kami bukanlah orang hebat, tapi ketika Tuhan punya tujuan dalam hidup kami, maka kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh kecil atau sederhananya kami. Itulah yang Kau nyatakan kepada Bethlehem. Sekalipun Bethlehem adalah kota yang terkecil di tanah Yudea, tapi di sanalah Kristus lahir, sehingga melalui kelahiran Kristus, Bethlehem menjadi perhatian dunia. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk bisa selaras dengan tujuan, mampukan kami untuk selaras dengan firman-Mu, dan kami tahu bahwa kehidupan kami hari ini berdampak tidak hanya bagi kami, tetapi berkatnya juga adalah bagi generasi ke depan, anak cucu kami. Tuhan, tolong kami supaya kami menjamkan firman-Mu ini, menyimpannya dalam hati kami, memperhatikan, merenungkan dan melakukannya. Dan kami percaya apa yang menjadi janji Tuhan bagi kami, Tuhan akan tepati tepat pada waktunya. Berkati seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan, karena itulah yang Kau mau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus. Dalam perenungan dan peringatan kami akan karya salib melalui penderitaan dan kematian. Tuhan, tolong kami supaya sungguh-sungguh
kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama memperingati akan kematian Kristus dalam minggu pertama. Sebagaimana biasa kita akan makan minum perjamuan kudus. Dan sebelum kita memulainya, saya undang PPJ bersama saya untuk melayani jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Sementara itu kita siapkan lagu dalam nyanyian kemenangan iman nomor 48, Tercurah Darah Tuhanku. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, mari kita perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk masing-masing berdoa kepada Tuhan.
Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan, minta ampunlah kepada Tuhan. Minta kekuatan supaya hidup kita di hari esok lebih baik daripada hari ini dan hari-hari kemarin. Juga kalau ada di antara Bapak Ibu yang lemah tubuh sakit, nyatakan imanmu kepadanya. Ia sanggup untuk menolong setiap kita, karena janjinya ialah bahwa Ia peduli dan Ia mengasihi kita. Ya Bapa, inilah kami pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan dengan keterbukaan. Kami telanjang dan kami tidak dapat menyembunyikan setitik noda dosa pun. Karena itu kami mengakui segala dosa dan salah kami. Sucikan kami oleh darah-Mu. Layakan kami pada pagi hari ini untuk makan minum perjamuan kudus ini. Sebagai tanda kami mengingat dan mengimani akan kematian Kristus di atas kayu salib, yang telah menanggung segala dosa kami dan menyucikan kami dari dosa kami, serta memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Juga kalau ada di antara kami yang sakit secara tubuh, secara fisik, kiranya bilur-bilur-Mu dibalutkan pada tubuh bagian yang sakit, dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami mengalami kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari kita angkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita dengan pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
tengah-tengah kesempatan ibadah kami hari ini. Bersama-sama kami mengenang kembali akan peristiwa di mana Engkau menderita dan mati bagi kami di atas kayu salib, menggantikan kami yang berdosa. Engkau memberikan kehidupan yang baru. Kami diangkat sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan surga. Kami juga percaya janji-Mu untuk kesembuhan jasmani kami. Biarlah segala kepujian, kehormatan hanya bagi-Mu. Teguhkan dan kuatkan kami, agar kami terus melangkah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami akan menjadi pemenang. Kami menjadi saksi Kristus di mana saja kami berada. Dan biarlah melalui hidup kami Tuhan dimuliakan dan orang lain diberkati. Pujilah nama Bapa. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di seluruh muka bumi dan di segala abad, kita akan menyatakan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya undang Erika untuk menjalankan kantong persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji-Mu, membesarkan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau suci kuduskanlah hati kami Tuhan, layakan kami untuk memberi Tuhan. Biarkanlah kami memberi dengan sukacita ya Bapa. Biarkanlah Tuhan persembahan kami ini bisa berguna Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu persembahan dijalankan, kita naikkan pujian tahun Yobel. Bagi semua orang.
menyelesaikan ibadah ini, kita nyanyi nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Nomor 300. bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan yang sempurna dalam berlangsungnya ibadah kami pada hari ini. Tuhan sudah menyertai, memimpin, bahkan memberkati mulai dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Dalam melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan, dan seluruh pujian, penyembahan, persembahan kami Tuhan terima itu, bahkan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran dan mampukan kami untuk terus hidup bagi Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang sudah dilakukan, biarlah Tuhan memberkati secara khusus, karena kami percaya janji Tuhan bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan juga seluruh jemaat yang telah hadir, terima kasih, Tuhan pasti memberkati dengan berkat-berkat yang khusus. Ya Bapa di surga, hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Biarlah cinta kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin mendalam, dan itu akan terlihat pada kehidupan praktis kami setiap hari di mana saja kami berada. Dan biarlah melalui hidup kami Engkau dimuliakan dan orang lain boleh diberkati. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Kiranya Tuhan pelihara, bahkan mantu, cucu, kakek nenek, Tuhan Engkau memberkati sehingga hubungan kami setiap hari indah, karena itu yang menjadi rancangan yang Engkau tetapkan dalam hidup kami. Jangan biarkan iblis mengganggu hubungan kami, tetapi biarlah kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka kiranya dapat menghasilkan ekonomi keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap hari. Bahkan kami juga boleh menyisihkan sebagian untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dan mampukan kami juga untuk mengembalikan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa jika ada di antara jemaat-Mu yang punya persoalan dalam pekerjaan, ya Tuhan turut campur tangan sehingga ada jalan keluar atau ada penyelesaian. Bagi jemaat yang sementara mencari pekerjaan yang baru, Tuhan yang membukakan jalan kiranya Bapa. Ya
terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, lemah tubuh, sakit. Dan mohon biarlah Tuhan jamah mereka, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami terus berdoa untuk kakak-kakak daripada Ibu Liliana, Pak Frans, Pak Sony Raharja dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan topang, hibur, teguhkan, kuatkan mereka. Kami mengucap syukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Lis, di mana pada minggu lalu kami doakan karena kelemahan tubuh, dan hari ini hamba-Mu boleh hadir dalam ibadah ini bersama dengan kami. Kami nyatakan kepada Tuhan terima kasih dan puji Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Lis untuk kelanjutan seterusnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kami juga yang tak tersebut namanya. Tuhan, Engkau lawat dan sembuhkan mereka. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka berhasil dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian pun juga jemaat-Mu yang ada di tempat yang lain, baik yang ada di domestik maupun mancanegara. Tuhan memberkati Pak Yaman di Bandung, kemudian juga Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin Ina, demikian pun juga Tirta Claudia. Tuhan akan memberkati bersama dengan keluarga anak mereka. Bahkan dimanapun jemaat Tuhan berada, Engkau memberkati dan menyertai mereka. Ya Bapa di surga, hari ini juga kami berdoa untuk persiapan Natal jemaat Marturia. Tuhan tolong memberkati, walaupun mungkin jumlah kami tidak seberapa, jemaat kami sederhana, tapi nyatakan keharuman kemuliaan nama-Mu di tempat ini, sehingga Engkau ditinggikan, dimuliakan. Dan melalui peringatan Natal tahun ini, kami memperoleh pesan Natal yang dapat meneguhkan kami dalam perjalanan di tahun yang baru 2026. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang mengkoordinir kami dalam persiapan Natal ini. Tuhan memberkati acara hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan yang Kau memberkati, dan biarlah Natal ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan apapun, walaupun kami tidak menyebut itu. Tapi Tuhan yang kami puji, yang kami sembah, Tuhan yang Maha Tahu. Karena itu kami serahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau bersama dengan kami menyelesaikannya. Kami berdoa juga untuk gereja Kemajuan Indonesia, pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati. Bahkan semua gereja-gereja yang ada di Indonesia dalam masa raya Natal ini, mereka memperingati dengan melaksanakan ibadah-ibadah. Kiranya Tuhan tolong sehingga jauh daripada gangguan-gangguan kuasa kegelapan melalui pihak-pihak tertentu. Biarlah umat-Mu dapat merayakan Natal dengan sukacita, dan Natal ini dapat semakin mengubah kehidupan orang Kristen menjadi lebih baik dan benar. Hidup bagi Tuhan, menjadi saksi bagi dunia ini. Kami berdoa buat penginjilan baik dalam negeri luar negeri, pedalaman penginjilan di kota, di desa, bahkan sampai di pedalaman sekalipun. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan memberkati kepemimpinan mereka, dan biarlah mereka bertanggung jawab atas kepemimpinan itu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang ada di Pulau Sumatera. Mereka mengalami bencana alam, banjir bandang, makan korban. Tuhan, Engkau teguhkan dan kuatkan mereka. Dan banyak relawan yang saat ini sementara turun di sana untuk membantu. Mereka yang luka-luka, mereka yang kehilangan keluarga, mereka yang kekurangan makan minum. Tuhan, Engkau tolong mereka. Dan dalam suasana Natal ini khususnya bagi anak-anak Tuhan, hibur dan teguhkan mereka. Dan mereka juga tidak kehilangan sukacita karena peringatan hari Natal, hari kelahiran Kristus, memberi dampak, semangat dan gairah bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk persembahan jemaat-Mu pada hari ini. Berapapun persembahan yang ada ini, dan Tuhan terima itu. Dan biarlah persembahan ini mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan di mana saja dana ini doa dikasihkan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami, namun tak tersebut dalam doa ini. Kiranya Tuhan Yesus Imam Besar kami menyempurnakan doa ini, karena kami bawa hanyalah nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
firman itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu datang. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati.